Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester analisis data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Medianti Putri dengan NIM G1D019044. Di sini untuk soal yang pertama, diperoleh data tentang masa hidup efektif baterai. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memindahkan data ke aplikasi software dengan menggunakan SPSS. Untuk soalan nomor 1A di sini, agar kita mengetahui pola sebaran datanya, kita gunakan menu pada SPSS yaitu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, dan pilih Explore. Nanti kita akan memperoleh hasil outputnya berupa histogram, stem and leaf, dan box plot. Di sini terlihat dari histogram bahwa datanya bisa dibilang membentuk suatu lonceng. Kemudian untuk stem and leaf, frekuensi di sini menunjukkan banyak datanya, di mana stem menunjukkan data ratusan, sedangkan leaf di sini menunjukkan data puluhan. Terlihat bahwa datanya memusat di tengah. Untuk box plot sendiri terlihat jarak dari minimum ke kuartil 1 atau maksimum ke kuartil 3 memiliki panjang yang hampir bisa dibilang sama jaraknya, sehingga dari sini terlihat bahwa data yang kita punya berdistribusi normal dan berbentuk simetris. Kemudian di sini juga ada Kiki plot, di mana kita mengetahui pola sebaran datanya mengikuti garis lurus atau mengikuti garis linear, sehingga bisa kita katakan bahwa data yang kita punya ini berdistribusi normal. Kemudian juga bisa dengan menguji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, di mana kita menguji dengan membandingkan nilai signifikannya terhadap nilai alfa. Apabila nilai signifikannya kurang dari alfa, maka kita tolak H0. Nah, di sini kita peroleh ternyata nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau nilai alfa, maka hipotesis H0 kita terima yaitu data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di sini ada soal 1B bagaimana perbandingan dari data. Di sini kita membandingkan data berdasarkan suhu temperaturnya, di mana dari kelompok data box plot yang kita peroleh di sini dengan menggunakan menu graph, legacy dialog, kemudian box plot, sehingga kita peroleh tampilan seperti berikut ini. Nah, dengan gambar tiga kelompok data berikut ini, dengan membandingkan berdasarkan temperaturnya, kita lihat bahwa ujung garis paling bawah menunjukkan nilai minimum, kemudian ujung garis paling atas itu menunjukkan nilai maksimum. Terlihat bahwa untuk nilai kuartil 1, kemudian median atau kuartil 2, dan kuartil 3, dengan data terbesarnya itu berada pada kelompok data di suhu 15, yang kemudian untuk data yang terendah berada pada kelompok suhu yang ke 125. Sehingga hal ini bisa menunjukkan bahwa perbedaannya di sini untuk tahan hidup efektif lama baterainya itu berada pada kelompok suhu 15. Di sini untuk nomor 1C, di mana kita agar mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh dari faktor dan interaksi faktor terhadap variabel responnya. Kita gunakan menu SPSS, yaitu Analyze, kemudian General Linear Model, dan kita pilih yang Univariate. Kemudian kita masukkan faktor A, yaitu tipe material, dan faktor B, temperatur, ke kotak fixed vectors. Kemudian kita klik model, masukkan perlakuan dari tipe material, temperatur, dan kedua faktor atau interaksi dari tipe material dan temperatur ke kotak model. Sehingga nanti akan kita peroleh tabel test of between subject effects, di mana kita gunakan hipotesisnya di sini nanti ada 3. Hipotesis untuk faktor tipe material, kemudian hipotesis untuk faktor temperatur, dan hipotesis untuk faktor interaksi antara tipe material dan temperaturnya, di mana H0 tidak terdapat pengaruh signifikan, kemudian H1 terdapat pengaruh signifikan dengan pengambilan keputusan yaitu berdasarkan pada bisa dilihat dengan F hitung terhadap F tabel atau juga dengan nilai signifikan terhadap alpha. Alpha yang kita gunakan di sini itu 5%. Jadi mulai dari untuk model, di sini kita peroleh model yaitu
460.316,250, di mana nilai modelnya di sini kita lihat nilai SIG-nya bahwa nilai SIG-nya itu kurang dari alfa, sehingga bisa kita katakan bahwa model yang kita peroleh itu sudah valid. Kemudian pada tabel test of between subject effects juga diperoleh di mana hasil nilai SIG dari perlakuan mulai dari tipe material, temperatur, dan interaksi antara kedua faktor ternyata juga nilai SIG-nya kurang dari 0,05 sehingga kita bilang bahwa H0 ditolak, di mana H1 kita terima yaitu terdapat pengaruh signifikan faktor prediktor terhadap lama hidup efektif baterai. Kemudian di sini untuk nomor 1D, 1D di sini kita untuk mengetahui uji beda rata-rata dari tipe material. Di sini kita ketahui bahwa dengan Pirate Sample Test kita peroleh bahwa hasil untuk interaksi tipe material di sini ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap variabel responnya, di mana nilai SIG-nya yaitu 0,0000 kurang dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak atau dengan artian bahwa terdapat pengaruh signifikan material baterai kan, sehingga dengan ini bisa kita lanjutkan uji lanjutan yaitu dengan menggunakan uji post hoc LSD dan Duncan. Di sini kita peroleh hasilnya uji post hoc dengan menggunakan LSD LSD ataupun Duncan. Kalau dengan tabel yang uji post hoc LSD, di sini kita lihat di mana hasil main difference dari perlakuannya itu apabila ada tanda bintang di angkanya itu, maka artinya pengaruh perlakuannya itu berbeda signifikan, di mana ada yang tidak mendapatkan tanda bintang berarti perlakuannya dia sama. Sama kalau untuk tabel Duncan, apabila kita lihat di sini perlakuan jenis 2 dan 3 berada pada kolom yang sama yaitu subset 2, maka perlakuan 2 dan 3 memiliki perlakuan yang sama atau dengan kata lain untuk perlakuan 1, 2, kemudian 1, 3, kemudian untuk 2, 1, dan 3, 1 memiliki perlakuan yang berpengaruh berbeda signifikan. Selanjutnya untuk nomor 2 di sini kita akan melakukan analisis regresi pada data harian indeks harga saham PT XL Axiata berdasarkan variabel prediktornya yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian suku bunga Bank Indonesia, dan tingkat inflasi pada periode 1 Februari 2014 hingga 24 Mei 2022. Nanti kita akan memperoleh data sebanyak 100 data dan di mana dengan menggunakan langkah-langkah pada SPSS yaitu dengan menu Analyze, kemudian Regression, dan kita pilih Linear. Nanti akan kita peroleh hasil output yaitu tabel yang pertama, tabel variabel enter atau remove, di mana berisikan informasi tentang metode yang kita gunakan yaitu metode enter, kemudian variabelnya semuanya masuk dalam pengolahan data, di mana variabel prediktornya yaitu inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, dan variabel dependennya yaitu Excel Axiata. Kemudian kita akan memperoleh hasil output yang kedua yaitu model summary, di mana pada model summary ini terdapat nilai R square atau koefisien determinasi, yaitu senilai 0,752 atau sekitar 75,2%, yang artinya nilai tukar uang, kemudian suku bunga, dan inflasi mampu menjelaskan indeks saham PT XL Axiata, dan sedikit sisanya itu dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel prediktor lain yang tidak masuk dalam model. Kemudian untuk nilai R sendiri yaitu 0,867, di mana hubungan variabelnya ini searah dan sangat kuat. Selanjutnya di sini kita peroleh tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA.
Di sini tabel ANOVA memberikan informasi mengenai ada tidaknya pengaruh variabel prediktor berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel responnya. Kita gunakan hipotesis H0 yaitu model belum tepat atau tidak ada pengaruh. Kemudian H1 di sini model sudah tepat atau terdapat pengaruh dari variabel prediktornya. Ternyata dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikannya, di mana jika signifikan kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Di sini kita peroleh nilai signifikan dari hasil regresi yaitu 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga model yang kita gunakan atau model yang kita dapat di sini sudah tepat. Artinya nilai tukar uang, suku bunga, dan inflasi berpengaruh nyata terhadap indeks saham PT Excel Axiata. Kemudian di sini ada tabel yang keempat, yaitu berupa tabel koefisien, berisikan informasi tentang uji T nantinya. Di sini dari kolom B, kita peroleh koefisien persamaan regresinya. Untuk persamaan Y topi sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3, kita peroleh hasilnya yaitu Y topi sama dengan 11.768,786 dikurangin 0,694x1 ditambah 175,078x2 ditambah 82,990x3. Di sini X1-nya nilai tukar, kemudian X2-nya suku bunga, dan X3-nya inflasi. Nah, berdasarkan tabel koefisien tadi, kita gunakan juga untuk uji parsial atau uji T, di mana kita gunakan hipotesisnya di sini nanti ada 3, hipotesis nilai tukar, hipotesis suku bunga, dan hipotesis inflasi, yaitu H0-nya variabel prediktornya tidak berpengaruh terhadap indeks saham, kemudian H1-nya yaitu variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap indeks saham, di mana pengambilan keputusannya yaitu dengan uji nilai signya. Apabila nilai signifikannya kurang dari alfa, maka H0 ditolak, dan apabila nilai signifikannya lebih dari alfa, maka H0-nya diterima. Kita lihat mulai dari untuk koefisien nilai tukar. Untuk variabel nilai tukar, di sini nilai sig-nya 0,0000 sehingga kurang dari 0,05 atau nilai alfanya, maka H0 ditolak atau dengan artian lain, variabel nilai tukar di sini berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel respon indeks saham pada taraf nyata 5%. Selanjutnya untuk suku bunga juga diperoleh nilai signifikannya 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa H0 ditolak, atau dengan artian lain bahwa variabel suku bunga di sini berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel respon atau indeks saham pada taraf nyata 5%. Selanjutnya di sini untuk variabel inflasi, kita lihat bahwa nilai signifikannya di sini ternyata 0,517 atau dengan kata lain lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima atau dengan artian lain bahwa variabel inflasi di sini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks saham PT Excel Axiata. Nah, selanjutnya di sini kita akan memperoleh hasil output berikutnya berupa tabel residual statistik, di mana kita bisa gunakan untuk melihat informasi data residual minimum, maksimum, min, standar deviasi. Kemudian kita peroleh juga grafik residual, di mana berdasarkan grafik residual di sini terlihat bahwa titik-titik plotnya di sini membentuk suatu garis lurus atau garis linear, sehingga model tersebut residualnya berdistribusi normal. Kemudian kita lihat juga pada scatter plot residual versus nilai prediksinya, di mana terlihat titik-titiknya di sini letaknya tersebar acak, tidak membentuk suatu pola yang menunjukkan bahwa model tersebut memenuhi asumsi homoskedastisitas. Sehingga dapat kita katakan bahwa model yang kita peroleh untuk indeks harga saham harian PT Excel Axiata di sini layak untuk digunakan.
Nah, mungkin cukup hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.